hirup sangsara mah geus teu aneh gitu kan. Siap. Pernah jalan kaki dari Ciparai, Majalaya sampai ke Padalarang pernah jalan kaki. Sabaraha kieu? Da teu boga ongkos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sukses, ketemu lagi dengan saya Kang Sam di Tiba-Tiba Podcast di mana wae. Oke, masih dengan tema kisah inspiratif dan motivasi sukses UMKM. Nah, kali ini kita ada di salah satu perusahaan yang di Bandung Barat ini udah benar-benar settle ya. Dan untuk ownernya sendiri, beliau terkenal dengan raw profilnya gitu kan, dengan cek urang mah gitunya, jadi basajan cek urang Sunda mah ya. Tapi beliau memang sangat top sekali dan perusahaannya juga banyak sekali. Salah satunya ada PT Bintang Mas Putra Snack, dan ada juga beliau di travel juga, nanti kita kulik. Ada juga di farmasinya, ada juga Durian Hill yang ada di daerah Ciamis. Nah, penasaran kan dengan siapa bintang tamu kita kali ini? Kita sambut Pak Haji Aceng Juju Juanda. Oke, ketok. Siap Pak Haji, sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Aduh, tayo guysnya Pak Haji teh ya di kampung naon ieu teh Pak Haji? Babakan Loa. Babakan Loa. Apalna Padalarang. Babakan Loa, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat. Oh, pituin orang Sunda Pak Enda. Orang Sunda asli. Orang Sunda oke bisa sukses guys ya. Nah, Pak Haji, ya kan tadi abdi keliling-keliling terus kan urang kali abdi resep jajan ka warung. Tah, pas di warung teh anu di pesenana teh ciblak cenah. Ciblak. Aci seblak, cenah ieu teh ti mana? Ku abdi teh ngobrol-ngobrol sama rencana hari ieu ciblak teh mana geuninganan produk teh produk Bandung Barat geuninganan gitu tah. Laras besan. Teh cenah. Wah, ayo cenah urang kontrol cenah ka Pak Haji na gitu. Tah ayeuna teh Pak Haji abdi ka dieu hoyong terang gitu nya, supaya sobat inspiratif, sobat sukses di rumah bisa tahu gitu nya bahwa ciblak teh geuninganan henteu jugjug agung jiga ayeuna nya Pak Haji. Laras. Untuk cerita perjalanannya Pak Haji ya dugi ka sehebat ieu gitu nya, apakah langsung warisan ieu teh atau langsung blog kumaha ada Pak Haji tah perjalanan anak? Oh, jadi keresahan usaha ciblak itu sanes usaha warisan. Jadi ya mah jadi usaha dari nol, bahkan dari minus. Nah, awal bikin perusahaan ciblak ya mulai dari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, ya singkat cerita ya sampai saat ini yang sekarang udah habis sekian ton. Gitu. Oh, kaprah. Oh, awal nama sakilo heula. Sakilo heula digalai pakai tangan. Tangan biasa Manual heula. 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo, nah udah 1 kintal baru memikirkan mesin gitu. Pandangan wae mah geuninganan mereunannya itu sesangaleun. Sesangaleun. Ieu bajinya. Nah, ieu teh berdiri teh di tahun sabaraha Pak Ji? Berdirinya awal didirikannya Kabupaten Bandung Barat. Sebetulnya awalnya kan sales. Nah, salesnya teu damel perusahaan dulu, sales lah. Kebetulan jelasnya ke wilayah Bandung Barat. Nah, di pemikiran saya, wah ini Bandung Barat bakal kalau misalnya udah misah jadi KBB dari Kabupaten Bandung, berarti kalau potensi kalau misalnya berinvestasi di KBB. Ya alhamdulillah. Sebelum ke ciblak apa dulu nih Pak Haji? Waduh, kalau sebelum ke ciblak itu terus story ceritanya tuh panjang. Ceritanya aja Kak Haji. Dulu kan saya merantau ke Jakarta. Saya kebetulan asli orang Ciamis, merantau ke Jakarta, kerja di salah satu perusahaan yaitu di garment. Oh, di garment. Di garment. Nah, dulu waktu gajinya masih 4.000.
4.000 4.000 perak. 4.000 Per hari 4.000 perak. Tahun 90-an kalau nggak salah. 90-an. Tahun 90-an. Nah, setelah itu bekerja sekitar 4 tahun. Nah, pindah ke pabrik elektronik, itu pabrik kabel. Berarti itu teh perjalanan panjang. Perjalanan panjang, iya betul. Masih bujangan waktu itu, Pak. Masih bujangan. Setelah itu baru pulang ke Bandung Barat atau ke Ciamis pada waktu itu? Nah, jadi ceritanya saya kan untuk mencari lebih karena kehidupan di Jakarta tuh tinggi ya, jadi saya mencari gaji yang lebih ya. Saya ngelamar lagi ke salah satu hotel. Oh, ke hotel lah. Hotel. Nah, di hotel 90% tuh udah pasti diterima. Ya, saya mengundurkan diri dari perusahaan elektronik tersebut. Minta Pak Klaring. Nah, setelah mengundurkan diri, ternyata pas interviewnya gagal. Kendalanya masalah bahasa. Kan itu apa namanya? Hotelnya itu kan hotel internasional, jadi harus bisa bahasa Inggris lisan maupun tulisan. Kebetulan saya kurang lancar bahasa Inggrisnya, jadi out gitu kan, tidak lulus. Tidak lulus di Tidak lulus. Nah, akhirnya nganggur tuh di Jakarta. Setelah nganggur kan butuh biaya makan. Akhirnya jadi kenaik bus juga. Jadi kan sekelas Pak Haji tuh guysnya. Sekelas Pak Haji, anu perusahaan atau settle juga ayeuna masih kantos kene kenaik bus. Kenaik bus. Nah, kalau misalnya boleh sebut merek mah Metro Mini, anu merah gitu. Metro Mini. Oren. Inisial nama Metro Mini, inisial ngamen juga kadang-kadang di stopan, di lampu merah, kadang di bus juga, di bis kota gitu, karena butuh makan, karena kerasnya kehidupan di kendaraan, di terminal. Jadi akhirnya saya untuk ikut paman saya ke Bandung belajar jualan. Nah, disitulah mulai belajar jadi jualan, jadi sales gitu. Inspirasi untuk Ciblak sendiri ya, kenapa bisa kepikiran Ciblak ya gitu? Gimana Pak Haji? Awalnya kan Ciblak itu awalnya dari pengembangan. Kalau Ciamis kan identik dengan tukang kerupuk. Nah, itu mah jadi sebuah pengembangan dari kerupuk teh. Gimana supaya bisa pemasarannya betul, inovasi supaya pemasaran bisa nasional gitu. Gitu jadi, ceritanya. Keindahan kemarin tina kerupuk jadi inovasinya naon di kerupuk atana jeung Ciblak. Nah, gitu. Jadi kan kebetulan kalau misalnya ini saya teh osok berkunjung ke perusahaan-perusahaan yang anu saretel gitu. Jadi untuk cari-cari ilmu nanti gitu. Jadi datang-datang ke teman-teman atau ke orang-orang yang sudah sukses. Gitu. Kumaha cara-carana cari modal, kumaha cara produksi, kumaha pemasaranana gitu. Jadi nyakola heula gitu lah mencek orang Sunda mah. Ciblak ini kan sudah besar dan memang tidak langsung besar tadi seperti Pak Haji bilang dari sekilo gitu kan. Nah, tentunya itu juga tidak luput dari kegagalan merenannya dan itu langsung dapat misalkan iya racikan teh, iya racikan upas teh tentunya pasti gagal heula merenannya Pak Haji. Pasti hari masalah gagal mah itu mah terus biasa. Jadi henteu kapok gitu kan, gagal bikin lagi gitu kan. Nah, cara untuk mengatasi kegagalan tersebut kumaha ya Pak Haji tah? Jadi mun misalnya cara nu kamari gagal, berarti salah cari cara lain lagi gitu. Cara dina adonan atau cara kumaha. Jadi terus sampai berhasil gitu kan. Dicoba terus. Yang penting ulah putus asa terus, saya dicoba gitu. Gagal coba lagi. Jatuh bangkit lagi gitu kan. Pelajaran berharga yang Pak Haji dapat itu apa ini Pak Haji nih? Pelajaran yang paling berharga itu adalah seperti ilmu-ilmu dari teman-teman yang udah sukses gitu. Kalau saya mah kan langsung diterapkan gitu. Jadi mun misalnya ieu aya ide kieu cobaan, aya ide kieu dicobaan.
kebetulan hari jatuh bangun wah geus bosen gitu kan. jadi jadi ngomong geus teu aneh gitu masalah hirup sangsara mah geus teu aneh gitu kan. Siap. Pernah jalan kaki dari Ciparai Majalaya sampai ke Padalarang pernah jalan kaki. Ya udah Di Ciparai kan ke Padalarang kan sabaraha kilo ada teu boga ongkos. keren kaprok atuh baruna. Aduh. Kira-kira yang menginspirasi Pak Haji, ada nggak orang yang menginspirasi Pak Haji untuk sampai di titik ini gitu? Nah, snack ya teh suka main kemana ke teman-teman tapi anu beda profesi gitu. Seperti di travel, di farmasi, jadi ngobrol-ngobrol cari ilmunya dulu baru kita eksekusi gitu. Ini jawab pertanyaan Kang Haji, dan berarti Kang Haji bukan nyari ilmunya di akademik, bukannya nyari ilmunya di akademik atau langsung di pengalaman? Di pengalaman. Di pengalaman langsung, teori sebentar langsung praktek. Jadi enggak terlalu lama teori-teori gitu kan. Jadi seperti dapat pengalaman langsung dicoba, langsung eksekusi. Masalah gagal Nomor sekian. nomor sekian. Nomor sekian. Aduh. Untuk pemodalannya sendiri, Pak Haji memulai bisnis ini kan dia tadinya bercerita posisinya sekilo ya di gimana di Pak Haji ya? Nah, kebetulan saya makan tidak ada pinjaman, tidak pakai uang bank. Bukannya tidak bagus, bagus juga kan kita punya cara masing-masing. Kami mah abang wae. Bang Emo. Bahaya ya pokoknya. Jadi bukan berarti bahaya, emang itu mah cara saya gitu kan. Kayak aya bisa dicarekan ke orang bank gitu, ulang yang bank gitu kan. Jadi jadi posisinya contoh misalnya kita modal 10 juta. Punya untung 10%, berarti kan 1 juta. 1 juta dipaksa dibagi 2, 500.000 untuk keperluan pribadi dan lain-lain, 500.000 untuk modal lagi gitu kan. Berarti kalau sehari misalnya kebagian 500.000 atau 500.000, berarti bulan berikutnya 10%-nya bukan dari 10 juta lagi. Contoh, misalnya 1 bulan dikali 500.000 per minggu udah 2 juta ya. Berarti 10%-nya dari 12 juta. Berarti kan udah 1.200.000. Bagi 2 lagi 600. Bulan berikutnya jadi sekian, berarti kan 10%-nya bukan dari 12 juta lagi. Misal dari 20 juta 10% dari 20 juta berarti 2 juta terus sampai berikutnya sampai jadi beratus-ratus juta begitu. Nah, emang di awal rada berat kalau misalnya 10 juta, 10% 1 juta kan berarti kan 500.000 dipaksa kudu cukupnya, kudu mahe gitu kan. Ketika udah persentasenya dari 100 juta 10%-nya misal kalau misalnya 20% kan udah 20 juta, itu bagi 2 udah 10 juta udah cukup gitu. Nah, kalau udah omsetnya udah semakin besar, berarti kan persentasenya juga udah besar. Oke. Kalau bagi 2 nana oke, besar deh gitu. Sampai terus berikut. Untuk pemasarannya sendiri, ini sudah kemana aja nih paling jauh nih? Nah, pemasaran ini untuk Bandung Barat kebetulan udah semua gitu. Bandung Barat mah kita kan orang Bandung Barat, Jawa Barat gitu kan. Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi provinsi Jawa Barat. Nah, rencana teh kira ada orang Sunda mah campurnya bahasa Sunda Indonesia. Luar Jawa Barat, luar pulau kemana gitu. Rencana ekspansi untuk ke luar provinsi, luar pulau. Gitu. Nasional, bahkan internasional. Mungkin mah Ciblak untuk sekarang baru bisa di daerah Jawa Barat mungkin. Jawa Barat. Kemana ke Saudi, oke. Ke Saudi, ke Jerman, kayak bisa. Kayak Ciblak. Anu umroh bisa beli nanti di Jeddah di situ. Iya nah, Ciblakna nya. Nah, eta produkna. Guys, iya Ciblakna teh tuh. Ada merah, rasa balado. Iya.
opat rupinya. Sadaya nama ayat 7 varian varian. rasa, 7 varian rasa. Nah, ya anu biasa ditampilkan di opat. Iya teh nu merah. Nah, itu merah. naon itu, Pak Ji? Pedas balado. Pedas balado. Iya original sapi panggang. Original sapi panggang. Iya jagung manis. Nah, nu aya balado hijau. Pertanyaan nih Kang Haji dari netizen ya. Rencana ada rencana nggak untuk pasar retail modern gitu kan, kemasannya agak dinaikin gitu kan. Oh, Kanggo ka retail tuh aya eta mas tos di non tos disiapkan itu namanya teh kemasan standing pouch gitu kan. Jadi untuk ke retail seperti minimarket yang kayak gitu. kasih merah biru. Entah gitu merah biru. Mau disebut apa moal aja. Moal. Aduh. Tapi itu biasa dites ya. Oh biasa. Di gun. Pasti ngilernya di rumahnya. Ya guys. Ya cobaan atuh, cobaan gitu. Daripada ngalamun. Wajib kita tuh karometer kita. Sok lah dicobaan. Ini orang cobaan ini varian pedasnya. Pedas. Nah, itu kebetulan ciblak, cireng seblak, snack asik, mantap. Nah, gitu. Ciblak. Kumat? Cireng seblak. Snack asik, mantap. Oh, kaplok mantap. Rasanya memang renyah, gurih. Terus ente ngabagel oge nih. Nah, gitu. Jadi bakal katagihan dalam muntos nyobaan sakali mah moal dek eureun. Nah, untuk ini minyak goreng, ya kan digoreng Pak Ji ya. Jadi goreng. Untuk minyak gorengnya sendiri itu teh per hari habis berapa kintal? Per hari. Kintal. Ton. Paling 1,5 ton paling. Paling keloba gini guysnya paling 1,5 ton. Goreng ciblak gopean gitu nya 500. Gope tuh. Ya, bisnis mah berarti entong anu uang-uangnya gope bajinya. Gopean. Nah, ini sasaran masyarakat menengah ke bawah gitu kan. Jadi bisa jajan 2000-an jeung sangu gitu, sangu hanet gitu kan. Gitu. Betul Pak Ji. Jadi di zaman Covid kemari jadi keistimewaan ciblak susah uang, omset malah jadi gede. Salah satunya saya Kang Haji makanya sama ciblak pas Covid. Benar. Kan lamun banyak uang makan beli naon gitunya ke rumah makan gitu. Ketika teu aya uang punya duit 2000 beli we ciblak kana sangukeun hanet gitu kan opataneun gitu kan. Wareg 5.000-an gitu. Jiwang. Nah, gitu. Ada ini lagi Kang Haji, ada katanya atau gosip atau fakta nih ya. Ketika Kang Haji ciblak itu kan ada yang ngeklaim itu kan otomatis ada keresahannya. Bagaimana sih caranya mengatasi ketika si brand ini ada yang ngeklaim? Jadi itu mah cuman saran aja ya. Jadi kalau kita misalnya mau bikin usaha, bikin produk, mau booming, mau hente gitu kan, udah mending dipatenkan aja langsung di haki gitu. Jadi posisinya aman. Nah makanya sekarang dari kamari ciblak, cimol seblak, nah terus ada yang ngebajak dipatenin, otomatis kan secara hukum saya kalah walaupun udah pencipta yang paling pertama. Akhirnya saya langsung beralih ke ciblek, cireng, seblak, udah dipatenin juga. Jadi posisi sekarang alhamdulillah sudah aman. Berarti enggak menurut nggak ada keresahan intinya kalau misalkan sebuah brand didompleng sama orang lain, tapi kan secara kreativitas kita yang punya. Betul. Kalau rusak mah pasti. Soalnya kan ini negara hukum. Jadi kalau misalnya secara hukum kalah ya pasti kita kalah gitu. Jadi, dari kecil masalah booming atau henteunah kumangke udah dipatenkeun lah mi aman gitu kan.
begitu itu mah saran dari yang sudah kejadian mungkin gitunya. Dari pengalaman gitu ya. Jadi belajar dari pengalaman. Jadi ini mah fakta gitunya. Gitu. Tuh guys, belajar dari pengalaman karena pengalaman itu adalah guru yang paling tapi ada yang lebih bagus lagi. Entong tina pengalaman sorangan. Pengalaman Pak Haji cekal. Orang itu pengalaman gitu namanya. Nah, benar. Betul. Betul. Nah, ada salah satu perusahaan A, dia sudah komplit perizinan dari halal, PIRT segala macam udah komplit. Nah, sama kirimnya ke Tangerang. Tapi barangnya kurang laku. Nah, yang satu belum komplit, belum punya PIRT, belum punya halal. Tapi disadanya persaingannya barangnya laku. Dia dibocorin ke petugas. Nah, ini perusahaan yang ini belum punya legalitas, belum punya PRT, belum halal. Akhirnya ditewak lah di tol gitu kan. Jadi kan dibocorkan namaku kompetitor kita sendiri. Ini kan Pak Haji tuh udah lengkap. Untuk pengurusannya sendiri rumit, susah atau gimana gampang nih Pak Haji? Jadi kalau dibilang rumit, kalau ngurus sendiri ada yang rumit, ada yang gampang lah biasa. Oh berarti biasa backingnya kudu pahlawanan kudu buat gitunya. Ah gitu we di Indonesia mah emang gitu lah. Untuk Pak Haji itu di sebelah itu tua. Iya benar. Terus dua genap ya. Oh Indonesia mantep ya guysnya. Tuh alhamdulillah sudah komplit semua di sini. Nah tadi saya lihat waduh ya penghargaan di mana ayo gitu kan kayak nu ti balai laboratorium. Ada Pak Haji. Ada yang dari Bogasari, DLH juga udah ada nih gitu. Wah. Dinkes, lingkungan hidup, AMDAS semua udah komplit. Udah bayar pajak juga. Haknya udah ada. Lamun can bayar pajak mah mau awani di podcast. Tapi kemarin yang lagi pengalaman tentang pajak nih. Nah. Oh, jadi pengalaman tentang pajak. Bahasa harita mah kan pabriknya masih ilegal, sebenarnya ilegal gitu. Jika no, sekarang mah sudah bayar pajak aman. Jadi, orang bijak taat pajak. PKP pula, PKP pengusaha kena pajak gitu kan. Sudah tidak non PKP lagi. Nah, di Bandung Barat ini khususnya ya Pak Haji ini banyak teman-teman para pengusaha yang muda-muda atau yang baru belajar mau bikin produk nih gitu, mau belajar usaha nih, mau mulai bisnis nih. Pesan motivasi dari Pak Haji untuk teman-teman yang baru mulai ini mengejar mimpi mereka itu apa Pak Haji? Oh, jadi motivasinya yang penting jangan bosan, jangan mengeluh. Kalau misalnya jatuh bangun itu udah biasa. Jadi kalau misalnya jatuh, bangun lagi, bangkrut, itu mah udah hal biasa. Jadi nggak pernah bisa sukses kalau misalnya belum pernah jatuh sekarang. Jadi yang penting semangat, jangan pantang mundur gitu aja. Kalau misalnya ada yang mau bertanya tentang pengalaman, boleh aja ke sini, kita suka berbagi ilmu udah gitu kan. Guys, nanti bisa komen di sini nih ya. Kalau untuk umum Pak Haji ya. Ya, untuk umum. Jadi kita kan jadi manusia itu harus bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairukum anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lainnya begitu. Nah, teman-teman, kita itu harus belajar dari orang yang sudah sukses. Tapi yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi, itu kita belajar pada orang yang bisa mensukseskan orang lain seperti Pak Haji ini. Banyak loh orang-orang yang sudah disukseskan oleh Pak Haji ini. Oke, Pak Haji, untuk strategi pemasaran dan branding kan ini Ciblak ya kan di branding ya nggak branding. Ya. Bagaimana ya gitunya supaya pemasaran dan branding yang jitu untuk menarik para pelanggan ya supaya tertarik ya sih. Udah Ciblak we ya. Ciblak itu kan awalnya cireng seblak gitu kan.
asal sigana ieu merek ieu bagus gitu. Nah, jadi yang penting kemasan bagus nomor satu untuk menarik, jangan bagus kemasannya aja, jadi rasanya juga harus enak gitu. Soalnya, nah gitu, ketika orang masarkan, jadi pembeli pertama teh harus jadi pembeli berikutnya. Wah, repeat emang ordernya. repeat order emang enak beli deui, emang enak beli deui gitu kan. Jangan pembeli pertama jadi pembeli terakhir. Pas kita beli teu ngeunah mau beli deui aing gitu kan. Gitu. Murah-murah gitu, Heeh. halus-halus pas diasaan. Enggak gitu. Kan produksi sendiri nih Pak Haji di perusahaan Pak Haji. Itu tentunya bukan 1-2 orang kan yang diurus. Sekarang udah berapa karyawan nih Pak Haji yang ada di Sekitar hampir 100 orang lah, ada 93 orang sama kebetulan kita pakai mesin Indonesia. Jadi produk Indonesia terus mesinnya? ya namanya Oh, mesin produk. semua. Indonesia. Siap. Jadi kan banyak teman-teman yang di bagian mesin gitu. Jadi diajak kerjasama untuk bikin mesin penggorengan, mesin aduk, mesin packing. Kebetulan packing juga mesinnya mesin Indonesia. Mau buatan Indonesia. Mesin Indonesia. Alhamdulillah sekarang mesinnya udah ada 30 unit mesin packing gitu. Wih, mantap. Mesin packing 30 unit. Terus tadi udah pakai sistem robot juga ya, robotik. Ada untuk penggorengan. Ya. Wih, guys, penggorengan anak yang otomatis tadi. Wah, kayaknya dicuplikan anak ayah ya. Ngurus orang yang segitu banyak ya Pak Haji, itu pasti banyak kendala dan susahnya. Kadang kan orang dengan beda-beda kepala gitu, beda pemahaman. Itu bagaimana cara Pak Haji ini membangun tim yang sangat solid dan berprestasi gitu kan? Oh, jadi kita ada bagiannya, shift 1 ada kepala shiftnya. Nah, ada shift 2 ada kepala shiftnya, shift 3 ada kepala shiftnya. Terus di atasnya lagi supervisornya. Jadi kalau misalnya kita briefing, jadi briefing teh para mandor-mandor nawe sareng SPP na gitu. Oh, jadi itu semua. Itu eta bagian masalah SDM mah nanti bagian mandornya masing-masing gitu. Yang ngurus gitu. Oh iya mah ya SDM yang bagian dia si ya gitu, masalah-masalah hal-hal kecil mah silahkan deh uruskan gitu. Kami gitu Ya terkecuali aya masalah anu rada berat gitu, anu tidak bisa dibereskan ku mandor-mandorna, nah baru gitu. Kebetulan warga setempat yang kerja gitu. Cuman di sini mah yang penting mah bisa bekerja gitulah, tekudu pakai jasa gitu kan. Nu pakai jasa mah eta we bagian adminna, bagian supervisorna. Yang kerja di itu mah yang penting jasa kaminya ngalaman. Kira-kira ada informasi atau peluang usaha enggak nih untuk teman-teman yang mau mulai usaha nih gitu, kira-kira Sugan bisa jadi besok ya tuh muka warung yuk usia jeblak gitu, atau seperti apa? Ada nggak informasi untuk yang bermanfaat bagi para pelaku bisnis atau yang mau mulai bisnis gitu? Bagi yang mau mulai bisnis ya dari kecil-kecilan we heula misalnya ayeuna sesuai skill kemampuan masing-masing gitu kan. Ieu basicna di ieu kembangkeun gitu. Ya basicna di ieu kembangkeun. Nah, nanti kalau udah besar, kalau udah ada modal baru kita melirik apa gitu. Cek Bob Sadino mah nggak usah cari modal dulu. Gimana pengen usaha supaya punya uang gitu, punya modal gitu. Menurut Pak Haji sendiri gitu, modal itu apa Pak Haji? Gitu, modal usaha itu. Sebetulnya mah kan kalau misalnya disebut modal itu identik dengan uang ya. Tapi tidak itu aja. Yang pertama tuh mental. Mental yang harus dipersiapkan gitu kan. Sekarang kan banyak yang punya uang tapi tidak berani mengambil keputusan untuk eksekusi membuat usaha, banyak kan gitu. Ada juga yang tidak punya uang tapi dia ada niat untuk membangun usaha. Nah, itu malahan yang lebih bagus karena mentalnya dia bagus, mentalnya kuat. Itu salah satunya modal itu mental, yang kedua uang menurut saya gitu. Bagaimana cara Pak Haji itu menyeimbangkan antara kehidupan pribadinya Pak Haji dan perusahaan gitu dengan bisnisnya Pak Haji? Untuk seimbangnya itu seperti apa gitu Pak?
Jadi supaya seimbang teh, jadi ambil waktu. Jadi kalau saya mah masuk jam 8, pulang jam 4, ya sudah. Jadi setelah itu tidak dibawa-bawa lagi tentang lalieur usaha gitu kieu. Udah we, besok deui we kitu pas masuk kerja. Isukannya gawe Deui, baru dipikirkan enjoy we atuh beureum teh kolot nu kitu mah lieur. Jadi kan kadang-kadang orang mau keur ulin ge nguruskeun duit, aduh kumahanya orang suka udah stop dulu, besok deh we jam 8 sampai jam 4 gitu. Jadi supaya kita mah happy aja gitu kan. Jadi kita membuat usaha teh bukan ngalilir sorangan, jadi hayang senang gitu intinya mah gitu kan. Jadi akan aya nu nyen perusahaan banyak kalah ngalilir sorangan gitu kan. Ya mah bukan ngalilir, jadi kita banyak usaha, banyak uang teh hayang senang we enjoy aja gitulah gitu. Waktu nak kerja ya kerja. Nyari duitnya jangan senang Yang gitu. senang gitu. Buat apa kalau ngalilir? Sesuai dengan prinsip saya Pak Haji. Sakirana gawe ngahalangan karena ulin mah. Nah, benar. 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 Ayo tempo urang itu pagawe. Heeh. Gawe we hayo nya. Beung henteu gitu. Betul. Aduh. Bang, ada pertanyaan nih Kang. Untuk Kang Haji ya, hal tersulit di dalam menjalankan bisnis itu apa sih Kang Haji? Anu paling sulit masalah saya mah sumber daya manusia itu untuk mengatur karyawan. Jadi seperti karyawan teh kalau menurut saya gitu jangan harus dibikin seperti sobat gitu, jangan terlalu formal, dibikin atasan bawahan gitu kan. Anak saya mah tuh tinggal enjoy we, ketemu saya udah nu kerja gitu. Ayeuna anu karyawan ge henteu pada aya saya gitu digawe gitu ngadadak digawe henteu keun ngarep kerjaannya diem aja gitu. Jadi yang penting punya tanggung jawab masing-masing gitu. Jadi ulah kena mencek orang Jawa mah ojo dumeh, orang kena bosna naonna gitu kan. Padahal mah kita tanpa mereka kita nggak bisa apa-apa. Aku sorangan mah tuh sama maraton ribut. Malah bisa ulin. Saya masih betah nih ngobrol dengan Pak Haji. Ini baru kita ngebahas ciblak. Guys, Pak Haji ini bukan ciblak saja gitu kan, ada salah satunya durian hill, ada apalagi Pak Haji? Trapel, obat juga, ada obat juga, dan berhubung waktu juga yang memisahkan kita Pak Haji. Sebenarnya masih kangen gitu, masih pengen ngobrol-ngobrol karena ini daging semua Pak Haji menurut artinya. Iya, banyak sekali pengalaman-pengalaman Pak Haji yang bisa saya ambil gitu, dan insya Allah saya terapkan. Semoga saya kedepannya juga bisa seperti Pak Haji lah gitu ya, minimal. Amin. Minimal sama. Ya, orang seperti ayeuna Pak Haji menggeus ka mana kan gitu. Amin. Nah, geus eueuh gitu. jadi lain deui. Nah, mungkin closing statement nih Pak Haji untuk Pak Haji dari Pak Haji untuk sobat sukses di luar sana. Mudah-mudahan obrolan kita bisa jadi inspirasi untuk kalian semua. Dan mudah-mudahan sobat sukses semua lebih sukses daripada saya, mudah-mudahan. Amin. Nah gitu. Tapi kita Pak Haji rada bad mood gitunya. Biasana lamun bad mood mah ku coklat cenah. Iya teh. Kaleresan podcast tiba-tiba podcast teh kerjasama atau napi gawe bareng. Oh, atuh ieu mah. Kebetulan ieu mah karesep uing nu kieu mah. Euy, akhirna ieu mah. Masuk tuh. Ini cokolajit. Iya, cokolajit teh coklat wajib Pak Haji nya. Inovasi coklat wajib pertama di dunia. Pak Haji, mangga biasa dibuka cobian. Wah, iya mah. Ieu mah karesep uing euy, karesep saabi ieu mah nu kieu mah. Ari uing mah bahasa Ciamis euy. Coba. Enak guys. Pakai bahasa eta jadi. Enak pisan aslina ieu mah. Tuh, cocolajit mil koko. Iya mil koko.
Jadi si cokolajit itu teh uniknya ada di setiap gigitan, Pak Haji. Yang di tengahnya ada rasa wajit Ada ya, wajitnya, Pak Haji. khas dari Cililinnya. Ini orang Cililin nih. Dan ya tadi juga dibilang di dunia ini baru ada satu inovasi Luar biasa. coklat wajit. Keprok atuh barudak yang Ya, coklat. Apa itu? Sahabat sukses, ini dari awal sampai akhir itu daging semua ya. Walaupun kita di tiba-tiba podcast, kita bintang tamunya untuk kali ini sangat luar biasa sekali. Keprok atau dak atau dan ya. sangat inspiratif sekali itu ya, dari mulai ngenekan ya Pak Haji tadi kerja di perusahaan lain dan sekarang sudah sesukses ini dan punya 5 perusahaan. Iya, 5. 5 perusahaan itu sangat menginspirasi sekali. Nah, untuk teman-teman berarti yang ingin mulai usaha jangan ragu-ragu, yang penting mulai saja dulu. Adapun nanti gagal kita coba lagi seperti itu ya Pak Haji. Betul, Nah, yang penting jangan kapok gitu kan. jangan kapok. Ciblak, cireng seblak, Snack asik, mantap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sami-sami. Selamat sukses.